Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Fitri Anggitiara, guru matematika di SMP Negeri 1 Banjar. SMP Negeri 1 Banjar merupakan sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Maja Cibiuk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. SMP Negeri 1 Banjar didirikan pertama kali pada tanggal 1 Juli tahun 1980. Di era saat ini, perkembangan digital dan internet sangatlah pesat. Internet dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, termasuk generasi muda. Ketergantungan penggunaan internet dan digital yang berlebihan dapat berdampak pada kemampuan kognitif dan kreativitas generasi muda, khususnya peserta didik zaman sekarang. Situasi yang berkembang saat ini, peserta didik lebih menyukai konten-konten hiburan dibandingkan belajar. Hal ini mengakibatkan menurunnya motivasi belajar peserta didik di kelas, terlebih dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. Inilah yang dimaksud dengan dampak negatif dari penggunaan media sosial dan internet yang berlebihan dan tidak tepat, karena dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan kognitif dan kreativitas peserta didik. Untuk mengatasi situasi tersebut, perlu adanya sesuatu untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik. Salah satunya adalah pembelajaran coding. Hal ini sejalan dengan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 bahwa coding dan kecerdasan artifisial akan mulai diterapkan di jenjang SD, SMP, dan SMA. Meskipun nantinya coding akan menjadi materi tersendiri atau menjadi mata pelajaran tersendiri, alangkah baiknya jika setiap guru mata pelajaran mampu mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran yang diampu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat praktik baik dengan mengimplementasikan integrasi coding dengan materi yang saya ampu, khususnya materi bilangan bulat, yang saya beri nama Psikobil, Sinau Coding Bilangan. Coding yang saya pakai jenis coding unplugged, di mana tidak memerlukan gawai dan juga internet dalam menggunakannya. Adapun beberapa tantangan yang saya hadapi. Tantangan yang pertama, terbatasnya fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Dalam hal ini adalah perangkat komputer. Jadi, tidak dapat melaksanakan coding yang berbasis gawai secara maksimal. Tantangan yang kedua, pembelajaran coding ini merupakan pembelajaran yang sangat baru, baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Berikut praktik baik saya di dalam kelas dalam mengimplementasikan integrasi coding dengan bilangan bulat yang saya beri nama Psikobil. Sebelum melaksanakan aksi praktik baik yang saya lakukan, saya membuat survei kepada peserta didik dalam bentuk Google Form. Dari survei yang didapatkan, 25 peserta didik belum mengetahui coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia, luar biasa. Kelas, Andika silakan disiapkan, kita berdoa dulu. Hari ini Ibu akan mengintegrasikan belajar coding dengan bilangan bulat. Kita belajar coding itu sebetulnya untuk melatih pola berpikir kita.
Dengan menggunakan spidol berwarna, guru memberikan simulasi operasi bilangan bulat, di mana angka dan bentuk operasinya disajikan dalam bentuk kode. Selanjutnya, peserta didik secara berkelompok belajar memahami dan berusaha memecahkan permasalahan pada lembar kerja peserta didik. Selama proses pembelajaran, peserta didik sangat antusias dalam memecahkan masalah pada LKPD. Untuk memusatkan perhatian peserta didik sebelum presentasi, guru dan peserta didik melakukan ice breaking. Betul ya? Iya, betul. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Setelah sesi presentasi, kegiatan pembelajaran ditutup dengan sesi refleksi. Sesi refleksi kali ini menggunakan aplikasi Wayground mode kertas. Hal ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman peserta didik mengenai coding bilangan bulat dan juga untuk memancing diskusi kelompok. Inilah hasil refleksi dengan Wayground mode kertas. Peserta didik mulai memahami materi coding bilangan bulat. Di bagian refleksi ini, saya meminta feedback kepada teman sejawat, yaitu Bu Rista dan Bu Babai. Saya Rista Fidianingsi, guru IPA di SMP Negeri 1 Banjar. Menurut saya, coding dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPA. Contohnya, games mencari kata, teka-teki silang, dan puzzle organ tubuh. Ya, saya juga sebagai guru matematika di SMP 1 Banjar tertarik untuk menerapkan coding dalam pembelajaran matematika. Sepertinya seru kemarin ketika melihat Bu Anggi, anak-anak jadi lebih aktif dalam memecahkan permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran psikobil dengan Ibu Anggi. Selama belajar coding unplugged, saya merasa senang, have fun, dan lebih percaya diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Andika Firdaus. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran psikobil bersama Bu Anggi. Awalnya saya kurang percaya diri karena takut salah ketika mengerjakan soal matematika, tapi ketika saya belajar ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Setelah melaksanakan rangkaian pembelajaran psikobil, saya merasa perlunya menyisipkan coding di sela-sela pembelajaran yang saya lalui bersama peserta didik. Karena saya yakin, coding ini dapat melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hal itu terlihat ketika mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik. Mereka merasa antusias, aktif bertanya, dan mau menampilkan presentasi di depan kelas yang sebelumnya mereka enggan melakukannya. Menurut saya, apabila kita rutin mempelajari coding, itu akan mengubah mindset kita lebih terpola, terstruktur, dan kita sudah terlatih untuk memecahkan masalah. Ini adalah hasil survei setelah pembelajaran psikobil. Sekian praktik baik psikobil, sinau coding bilangan di SMP Negeri 1 Banjar. Saya, Fitri Anggitiara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam video. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.